Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, D43 CT Scan akan menjelaskan tentang anatomi hepatobiliari dan memahami liver mass juga cholelithiasis. Anggota kami sendiri ada Elvian Ananda Winarko, Safira Dipani Putri, dan Amandus Papila Mahuze. Hepatobiliari sendiri terdiri dari hati, kantong empedu, dan saluran empedu yang memiliki peran sebagai tempat produksi, penyimpanan, juga transportasi empedu untuk membantu pencernaan lemak. Hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua dengan berat sekitar 1.200 sampai 1.800 gram. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum falciform, di inferior dipisahkan oleh ligamentum teres, dan di posterior dipisahkan oleh ligamentum venosum. Lobus kanan hati 6 kali lebih besar daripada lobus kirinya dan mempunyai 3 bagian utama, yaitu lobus kanan, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Kantong empedu terletak di dalam rongga perut kanan, tepatnya di bagian bawah lobus kanan, dan lobus quadratus liver. Kantong empedu dibagi menjadi fundus, badan, dan neck. Fundus atau bagian ujung kantong berbentuk melingkar, badan adalah bagian yang paling besar, sedangkan leher adalah bagian penghubung antara bagian badan dan percabangan saluran empedu. Pada penderita cholelithiasis, biasanya disinilah tempat berkumpulnya batu. Anatomi saluran empedu terdiri dari struktur yang berperan dalam produksi, penyimpanan, dan pengeluaran empedu. Anatomi itu sendiri terdiri dari cystic duct, common hepatic duct, common biliary duct, pancreatic duct, dan hepatopancreatic ampulla of Vater. Halo, perkenalkan, nama saya Fiananda Winarko. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang liver mass atau massa pada hepar. Massa pada hepar ini dibagi menjadi dua, yaitu non-solid liver mass dan solid liver mass. Contohnya dari non-solid liver mass ada kista hati, hemartoma biliar, dan hemangioma. Pada solid liver mass ada metastasis hati, HCC, atau hepatokarsinoma, hiperplasia nodular vokal atau FNH. Kista hati Kista hati adalah kantung yang berisi cairan yang tumbuh di hati. Kista ini umumnya jinak dan tidak berbahaya. Patogenesis kista sederhana muncul secara kongenital dari sel-sel saluran empedu abnormal dan berisi cairan bening seperti empedu. Faktor resiko dari kista hepar ini sendiri ialah jenis kelamin, pola makan, dan hidup tidak sehat, serta kelainan genetik. Di sini ada patofisiologi kista hepar. Ada perubahan genetik, infeksi parasit, serta kelainan sel. Gejala pada kista hepar meliputi perut kembung atau menonjol, nyeri di bagian kanan atas perut, mual, muntah, serta kehilangan nafsu makan, sesak napas, perubahan warna kulit, dan bagian putih mata menjadi kekuningan. Selanjutnya adalah solid liver mass, yaitu hepatokarsinoma atau karsinoma hepatoselular. HCC sendiri ini adalah kanker hati primer, yaitu kanker yang berasal dari sel-sel hati utama hepatosit. Seperti kanker lainnya, penyakit ini muncul ketika ada mutasi pada gen suatu sel yang menyebabkan perkembangbiak secara tidak teratur. Mutasi ini dapat disebabkan oleh agen eksternal seperti virus hepatitis atau oleh penggandaan sel yang berlebihan, seperti regenerasi kronis pada hepatitis kronis. HCC ditandai dengan sifatnya yang sangat agresif, dengan angka kematian yang sangat tinggi setelah timbulnya gejala. Yang paling umum adalah penyakit kuning atau asites. Bila hanya terdeteksi pada fase simptomatis, pasien yang tidak mendapatkan pengobatan memiliki harapan hidup rata-rata kurang dari sebulan. Dan pada fase ini pun pengobatan yang tersedia terbatas dan tidak terlalu efektif. Di sebelah kanan ada gambar contoh dari gambaran CT scan dengan hepatocellular carcinoma. Selanjutnya ada faktor resiko dari HCC atau hepatocellular carcinoma. Secara endemik ada aflatoxin, produk dari jamur Aspergillus flavus, merupakan penyebab utama HCC di Asia dan Afrika. Lalu ada kelainan metabolik dan genetik, termasuk
Sosis, penyakit Wilson, dan definisi antitrypsin. Lanjut, ada pola makan dan virus. Pola makan meliputi obesitas dan diabetes tipe 2. Alkoholisme dapat menyebabkan infiltrasi lemak pada hati. Lanjut, ada virus, ada hepatitis, virus hepatitis. Gejala pada HCC meliputi sakit perut, terutama pada bagian atas, pembengkakan perut, kelelahan, penurunan berat badan, nyeri di bahu kanan, mual dan muntah, demam, penyakit kuning yaitu menguningnya kulit dan mata, gerakan usus pucat, air seni berwarna. Pada sesi terakhir hari ini, saya akan membahas tentang penyakit kolelitiasis atau yang biasa disebut sebagai batu empedu. Apa sebenarnya itu kolelitiasis sendiri? Kolelitiasis adalah kondisi di mana batu terbentuk di kantung empedu. Batu ini terbentuk ketika komponen dalam empedu mengalami ketidakseimbangan dan mengendap menjadi senyawa padat. Untuk gejala khas dan umumnya sendiri itu ada kolik biliar, Collins signs, dan mual dan juga muntah. Untuk faktor resikonya sendiri itu ada yang bisa diubah juga ada yang tidak bisa diubah. Untuk yang tidak bisa diubah sendiri itu ada etnis, jenis kelamin, riwayat keluarga, kehamilan, juga usia. Untuk yang bisa diubah ada obesitas, penurunan berat badan cepat, pola makan, penggunaan obat-obatan, diabetes tipe 2, sindrom metabolik, dislipidemia, juga merokok. Untuk modalitas pencitraan yang biasanya digunakan itu ada USG, lalu ada CT scan, ada MRI, dan beberapa kali juga ditemukan kolelitiasis dalam pencitraan X-ray abdomen.